Dalam langkah berani, Tiongkok membekukan semua investasi di Amerika Serikat, menyalahkan meningkatnya risiko politik akibat ketegangan yang meningkat dengan Washington. Tindakan ini dipicu oleh pengumuman Trump mengenai tarif 145% atas barang-barang Tiongkok, yang bertujuan untuk melawan pembalasan dari Tiongkok dan melindungi kepentingan Amerika. Namun, langkah tersebut justru memicu badai besar di pasar saham Amerika Serikat, menyebabkan anjloknya nilai saham dan mengguncang bisnis. Setiap hari, masyarakat Amerika merasakan dampak dari harga yang semakin tinggi dan masa depan yang tidak pasti. Namun, tindakan ini hanyalah awal dari perang ekonomi yang lebih signifikan. Baru-baru ini, Tiongkok membalas dengan mengenakan tarif 84% atas barang-barang Amerika Serikat, melarang ekspor 7 jenis tanah langka yang penting untuk teknologi dan pertahanan Amerika, serta menunjukkan tanda-tanda akan menjual obligasi AS untuk menekan Washington secara finansial. Tiongkok juga telah menghentikan semua investasi baru di Amerika Serikat, yang mengirimkan gelombang kejut melalui ekonomi Amerika Serikat. Administrasi valuta asing Beijing mengeluarkan perintah untuk menghentikan miliaran dolar yang sebelumnya mengalir ke berbagai industri, seperti manufaktur, teknologi, dan real estate, dari pusat teknologi yang ramai di California, hingga lokasi konstruksi yang sibuk di Florida. Keputusan ini mengguncang banyak sektor, dan banyak orang Amerika merasa seolah-olah ini adalah panggilan bangun. Hal ini membuktikan bahwa perang dagang yang dimulai oleh Trump telah menjauhkan salah satu pelaku ekonomi paling terkemuka di dunia. Alasan dibalik langkah berani ini cukup sederhana. Tiongkok menyalahkan kebijakan Trump yang tidak dapat diprediksi. Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan tarif 145% pada barang-barang Tiongkok dengan harapan dapat memaksa Beijing untuk mundur, tetapi rencana itu gagal. Pejabat Tiongkok kini berpendapat bahwa Amerika telah menjadi terlalu berisiko untuk investasi mereka. Mereka menganggap bahwa perubahan konstan dalam aturan perdagangan oleh Trump membuat mustahil untuk mempercayai Amerika dalam proyek jangka panjang. Alih-alih menyerah, Tiongkok memilih untuk menarik diri, meninggalkan bisnis Amerika Serikat dalam kesulitan. Dampak dari keputusan ini terasa dengan cepat di seluruh negeri. Proyek-proyek yang mengandalkan dana dari Tiongkok terhambat di Seattle, di mana sebuah taman teknologi besar yang seharusnya dibangun dengan dukungan Beijing terpaksa dibatalkan. Di Georgia, harapan untuk memodernisasi pabrik tekstil yang bergantung pada investasi Tiongkok juga memudar. Bahkan di Ohio, perluasan pabrik yang terkait dengan investor Tiongkok terpaksa dihentikan, menunda pekerjaan yang dijanjikan. Dengan demikian, langkah-langkah ini menunjukkan betapa kompleks dan berbahayanya situasi ekonomi yang dihadapi Amerika Serikat saat ini. Kisah-kisah ini menggambarkan orang-orang nyata yang merugi, bukan sekadar perusahaan-perusahaan besar yang tidak dikenal. Pasar saham Amerika Serikat telah terpukul keras, dengan Dow Jones Industrial Average anjlok lebih dari 1.700 poin, hanya dalam 2 hari akibat kekhawatiran yang muncul dari perang dagang yang sedang berlangsung. Penurunan drastis ini menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan. Bagi para kritikus Trump, kekacauan ini mudah diprediksi. Ia berjanji bahwa strategi America First-nya akan meningkatkan ekonomi, tetapi kemunduran Tiongkok justru menunjukkan sebaliknya. Banyak bisnis yang sebelumnya berkembang dengan dukungan Tiongkok kini berebut untuk menemukan dana baru. Contohnya, dunia hiburan Hollywood, yang telah bergantung pada investasi dari Beijing untuk memproduksi film-film hits. Dengan hilangnya dana ini, beberapa proyek mungkin tidak akan pernah terwujud, dan hal ini berdampak pada semua orang, mulai dari aktor hingga anggota kru. Ini bukan hanya soal keuntungan Wall Street, ini tentang pekerja sehari-hari yang merasakan tekanan akibat perubahan ini. Langkah Tiongkok juga membawa peringatan yang lebih signifikan. Dengan menutup pintu investasi, Beijing memberitahu dunia bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan Trump. Perusahaan-perusahaan Amerika yang selama ini melihat Tiongkok sebagai mitra kini, mulai memikirkan kembali rencana mereka, khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagi mereka yang skeptis terhadap pendekatan Trump, situasi ini membuktikan bahwa retorika kerasnya justru menjadi bumerang. Amerika Serikat membutuhkan teman untuk tumbuh, bukan permusuhan yang menimbulkan ketakutan. Berita ini menyebar, dan satu hal yang menonjol adalah bahwa Amerika kini berada di bawah tekanan, sementara Tiongkok baru saja memulai strateginya. Arus kas yang stabil selama bertahun-tahun dari Tiongkok ke Amerika Serikat telah menghilang.
Pada tahun 2018, investor Tiongkok menyuntikkan 46 miliar dolar ke bisnis Amerika, yang memicu pertumbuhan dari perusahaan rintisan teknologi hingga gedung pencakar langit. Namun, maju ke tahun 2025, jumlah itu menyusut menjadi hanya 2,3 miliar dolar, angka terendah dalam 2 dekade. Penurunan 95% yang mencengangkan ini bukan hanya sekadar statistik, tetapi merupakan bencana gerak lambat yang membuat perusahaan-perusahaan Amerika Serikat terhuyung-huyung dan mengungkap keretakan dalam kebijakan ekonomi Trump. Keruntuhan ini tidak terjadi dalam semalam. Semuanya dimulai ketika Trump menjabat dan mengubah perdagangan menjadi medan perang. Pemerintahannya mendorong garis keras dengan menuduh Tiongkok melakukan praktik tidak adil dan berjanji untuk membawa pekerjaan kembali ke dalam negeri. Namun, alih-alih memperkuat Amerika, tindakannya justru membuat takut salah satu investornya yang paling terkemuka, yang sebelumnya ingin menggelontorkan uang ke usaha-usaha Amerika Serikat. Ketegangan yang meningkat menyebabkan perusahaan-perusahaan Tiongkok mulai menarik diri, meninggalkan jejak yang mendalam dalam ekonomi Amerika. Pada tahun 2025, kemunduran dalam industri teknologi berubah menjadi krisis besar-besaran yang meninggalkan jejak kerusakan di berbagai sektor. Perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Tesla, yang selama bertahun-tahun berkembang pesat berkat pendanaan dari Tiongkok, kini terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Uang yang sebelumnya digunakan untuk membangun pabrik, mengembangkan gadget baru, dan mempekerjakan ribuan orang kini tidak lagi tersedia. Akibatnya, Apple harus menunda peningkatan jalur produksinya, sementara rencana Tesla untuk pabrik baterai baru terhenti di tahap perencanaan. Pekerja yang bergantung pada proyek-proyek ini merasakan dampak yang signifikan, dan pemasok kecil yang terikat dengan raksasa teknologi tersebut juga mengalami tekanan yang berat. Bagi para kritikus Trump, situasi ini menjadi ironi yang menyakitkan. Janji-janji Trump untuk meningkatkan teknologi Amerika hancur karena tindakan yang menakut-nakuti investor yang sebelumnya mendukung pertumbuhan industri tersebut. Di sektor real estate, kisah serupa terungkap. Investor Tiongkok yang dulu aktif membeli properti dan membiayai pembangunan besar di kota-kota seperti Los Angeles dan Miami kini telah mengurangi investasi mereka. Kehilangan dana ini menyebabkan banyak proyek pembangunan terhenti, menciptakan bangunan setengah jadi yang menghiasi cakrawala dan memicu banjir rumah tidak terjual di Miami. Proyek-proyek menara mewah yang sebelumnya didukung oleh uang Tiongkok kini terhenti, membuat kontraktor tidak dibayar dan pekerja kehilangan pekerjaan. Rasa sakit akibat krisis ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh bisnis kecil yang berkembang berkat investasi tersebut. Di Oregon, perusahaan kayu milik keluarga yang memasok kayu untuk proyek-proyek yang didanai Tiongkok terpaksa mengurangi shift dan memberhentikan pekerja. Di Texas, perusahaan truk yang mengangkut material untuk pabrik-pabrik baru terpaksa memarkir rig mereka karena pesanan menghilang. Ini adalah jenis bisnis inti yang Trump bersumpah untuk lindungi, tetapi kebijakannya justru membuat mereka terpapar risiko yang lebih besar. Krisis ini, yang dipicu oleh tarif dan retorika keras Trump, menunjukkan bahwa strategi tersebut justru merugikan rakyat kecil. Meskipun Trump percaya bahwa mengenakan pajak pada Tiongkok akan memaksa mereka untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang lebih baik dan mengembalikan kekayaan ke Amerika, kenyataannya adalah bahwa Beijing merespon dengan mengalihkan fokus investasi mereka ke Eropa, Asia, dan Afrika. Amerika Serikat, yang dulunya menjadi tujuan utama, kini dianggap sebagai risiko yang tidak layak. Kritikus menyebut tindakan ini sebagai kesalahan klasik Trump, berayun keras, tetapi kehilangan besar, yang meninggalkan banyak orang Amerika dengan konsekuensi yang menyakitkan. Dampak dari kebijakan ini lebih luas dari sekadar proyek yang hilang. Kepercayaan investor juga memudar dengan cepat. Perusahaan-perusahaan Amerika yang dulunya berani mengajukan ide-ide inovatif kepada investor Tiongkok kini terpaksa bungkam. Perusahaan rintisan energi terbarukan di Chicago berharap untuk menjalin kerjasama dengan Beijing untuk membangun ladang angin. Namun, kesepakatan itu batal, mengakibatkan hilangnya peluang untuk pekerjaan ramah lingkungan di Detroit. Selain itu, perusahaan robotika yang mengandalkan dana dari Tiongkok untuk tumbuh terpaksa memangkas anggarannya, yang menghambat inovasi mereka. Kemunduran ini bukan sekadar masalah uang. Ini tentang masa depan Amerika. Para lawan Trump berpendapat bahwa ia mempertaruhkan masa depan negara dengan sia-sia. Penurunan ini juga memiliki dampak global, di mana negara-negara lain mengamati dengan saksama. Apakah Tiongkok, sebagai negara raksasa, dapat meninggalkan Amerika Serikat?
Siapa yang akan menjadi target selanjutnya? Investor dari Jepang atau Jerman mungkin berpikir dua kali sebelum berinvestasi, khawatir akan ketidakstabilan yang sama yang membuat Beijing ragu terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat seharusnya menjadi pasar tujuan utama bagi pertumbuhan. Tetapi reputasi itu kini goyah. Kritikus Trump menyalahkan kekacauan yang terjadi, berargumen bahwa ia telah mengubah kesempatan emas menjadi tanda peringatan bagi dunia. Angka-angka berbicara. Investasi asing yang masuk menurun drastis dari 46 miliar dolar menjadi hanya 2,3 miliar dolar dalam waktu 7 tahun. Ini bukan sekadar penurunan, melainkan kejatuhan yang bernilai miliaran, yang mengakibatkan kurangnya pembangunan pabrik, pengurangan lapangan pekerjaan, dan minimnya ide-ide baru bagi warga Amerika biasa. Semua ini berarti lebih sedikit peluang untuk maju, dan pekerja konstruksi, teknisi, serta pemilik kedai kopi di sekitar lokasi yang dulunya sibuk merasakan dampaknya. Trump mengklaim bahwa rencananya adalah kemenangan bagi rakyat, tetapi mereka yang menentangnya melihat cerita yang berbeda. Seorang pemimpin yang menukar kemakmuran dengan harga diri dan mengalami kekalahan telak. Tren ini mengindikasikan masalah serius akibat berkurangnya dana dari Tiongkok. Industri Amerika Serikat menghadapi masa depan yang lebih suram, dengan pertumbuhan yang melambat, persaingan yang menurun, dan masyarakat yang menderita. Tim Trump mungkin menganggap kebijakan ini sebagai sikap keras yang membuahkan hasil, tetapi kenyataan di lapangan mengatakan sebaliknya. Ini adalah kegagalan mencolok bagi para lawan politiknya. Kebijakan yang menjanjikan kekuatan justru menghasilkan kelemahan, karena Tiongkok mulai berinvestasi di tempat lain. Kaum kiri di Amerika menghitung biaya dari kebijakan ini, dan itu adalah tagihan yang terus bertambah. Tiongkok telah melancarkan serangan signifikan dalam perang dagangnya dengan Amerika Serikat dengan mengenakan tarif 84% pada ekspor Amerika Serikat. Pembalasan ini menyasar sektor pertanian Amerika, terutama tanaman seperti kedelai dan jagung, serta makanan olahan. Langkah Beijing ini adalah respons langsung terhadap tarif yang diterapkan Trump, dan ini berdampak keras pada pedesaan Amerika. Banyak petani di kota-kota kecil kini terpaksa menanggung beban akibat kebijakan tersebut. Sebelum tarif ini diberlakukan, Tiongkok adalah jalur hidup bagi pertanian Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat memukul barang-barang Tiongkok dengan pajak 145%, Tiongkok menggandakan upaya mereka dan membuktikan bahwa mereka tidak akan menyerah. Pertikaian dagang ini telah berubah menjadi kebuntuan besar-besaran, dengan pertanian Amerika terjebak di tengahnya. Bagi para kritikus Trump, ini adalah pelajaran tentang bertindak melampaui batas. Memilih pertikaian yang tidak dapat dimenangkan hanya akan mengakibatkan lebih banyak kerugian. Taruhannya sangat tinggi bagi pedesaan Amerika, di mana bertani bukan hanya sekadar pekerjaan, tetapi juga cara hidup. Dengan hilangnya pasar Tiongkok, kehidupan di Dakota Utara terancam. Sebuah koperasi yang mengirim kedelai ke luar negeri terpaksa memangkas anggarannya dan tidak dapat menemukan pembeli baru dengan cukup cepat. Gambaran yang lebih besar sangat suram. Pertanian, yang mempekerjakan jutaan orang, mengalirkan dampaknya ke seluruh ekonomi. Saat sektor ini terpuruk, pekerja pabrik dan keluarga yang bergantung pada bahan makanan merasakan efeknya. Tim Trump mungkin menganggap ini sebagai pengorbanan yang perlu. Namun kritik menyebutnya tindakan gegabah. Mereka berargumen bahwa kebijakan perdagangan yang berisiko telah mengguncang hubungan internasional yang sebelumnya stabil. Sementara Tiongkok bertahan, pedesaan Amerika menghitung kerugian tanpa akhir. Lebih jauh lagi, sekutu seperti Uni Eropa, Kanada, dan Jepang mulai menjauh dari Amerika, beralih ke Tiongkok dan menciptakan ketegangan dalam perdagangan global. Negara-negara kini membangun hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok dan Eropa, dan pergeseran ini mengguncang perdagangan global, membuat Amerika Serikat rentan. Situasi ini menunjukkan bahwa strategi tunggal Trump justru menyingkirkan mitra-mitra yang selama ini diandalkan oleh Amerika. Uni Eropa membalas setelah tarif Trump menghantam sektor baja, mengenakan pajak pada barang-barang teknologi dan pertanian dari Amerika Serikat. Produk seperti jeruk California dan perangkat lunak Texas mengalami penurunan pasar tanpa ada pembalasan yang setara dari pihak Amerika Serikat. Uni Eropa juga meningkatkan perdagangan dengan Tiongkok, membeli lebih banyak barang elektronik dan mesin dari Beijing. Sebelumnya, pabrik-pabrik Jerman mengirim suku cadang ke Amerika Serikat, tetapi kini mereka beralih untuk mengirimkan produk mereka ke Tiongkok.
Para pemimpin Uni Eropa, seperti Macron, menganggap sikap Trump sebagai kesalahan besar yang lebih memihak kepada hubungan dengan Tiongkok. Perdana Menteri Kanada, Trudeau, berjanji untuk mengabaikan Amerika Serikat dan menandatangani paket energi dengan Eropa. Sementara itu, Perdana Menteri Jepang bertemu dengan pejabat Tiongkok, mengisyaratkan terbentuknya jalur perdagangan baru di Asia. Langkah-langkah ini membuat Amerika terisolasi, dan bagi para lawan Trump, jelas bahwa kepemimpinannya telah menyusutkan pengaruh Amerika Serikat. Kehilangan sekutu berarti kehilangan kekuasaan, dan Uni Eropa berencana untuk meningkatkan perdagangan dengan Asia, semakin menyingkirkan Amerika Serikat. Kanada kini merekrut karyawan untuk proyek-proyek di Eropa, sementara Jepang memilih untuk bertaruh pada Tiongkok ketimbang Washington. Hal ini dapat mengunci Amerika dari jaringan global yang pernah dibangunnya. Perang dagang Trump telah memicu badai yang menghantam Amerika, dengan efek domino yang jatuh cepat, dari pembekuan investasi Tiongkok hingga pasar yang hancur dan sekutu yang melarikan diri. Ekonomi sedang terpuruk, bisnis tutup, dan keluarga-keluarga terluka. Tarif yang dijual sebagai tiket menuju kehebatan justru mendatangkan kekacauan. Kini, muncul sebuah pertanyaan besar di kalangan masyarakat luas. Apakah Trump akan mengubah arah untuk menghentikan dinamika kekacauan ini, ataukah ia akan tetap pada rencana yang mengguncang stabilitas ekonomi global? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.